selundupkan melalui fasilitas-fasilitas kementerian itu memang untuk kepentingan pribadi. Jadi mestinya bukan sekedar penyesalan, tapi satu tindakan etis yang radikal untuk mengatakan yang bersangkutan telah memulai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, ya hentikan dari awal. Apa? Ya berhenti kan? Kan itu intinya kan lebih mulia untuk mengatakan saya mengalami konflik moral, karena itu saya tidak ingin konflik moral ini masih diduga-duga seterusnya selama saya jadi menteri. Itu tanda seseorang berintegritas. Saya kira tadi jelas ya Bung Rocky, kalau kita membaca suratnya dari Mayor Teddy, Sekretaris Kabinet ini, dan kalau ini kita membayangkan memang di negara beradab ya, kalau di negara beradab kita kemarin sudah singgung sejak kemarin itu sudah bukan hanya mengundurkan diri ya, dan atau kalau menterinya memang nggak mau mengundurkan diri kan kudunya itu ya partainya, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, yang menarik menterinya dan menggantikan lagi lah gitu dengan figur yang lain. Karena kalau tidak ini akan jadi beban berat buat pemerintahnya Pak Prabowo. Hari pertama saja itu sudah diwarnai skandal, yang ini skandalnya jelas ini konflik of interest. Pasti itu gerak cepat dari Sekretaris Kabinet, bahkan beredar surat itu, ditembuskan pada media segala macam, itu penanda ada kedaruratan di hari pertama. Sehingga Mayor Teddy itu menulis surat dengan kop yang resmi dan dengan arahan yang kuat supaya jangan diulangi dan hati-hati. Sebetulnya itu bukan sekedar himbauan, tapi perintah moral yang pasti Sekretaris Kabinet ini mengetahui peristiwa itu detil, apa yang terjadi pada sang menteri, bagaimana keadaan di lapangan, kan itu pasti dicek and recheck kan, sehingga istana, sekarang kita mulai pakai istilah, istana memutuskan untuk mengeluarkan surat teguran itu tuh. Dan itu penanda bahwa Presiden Prabowo juga well informed dengan menteri beliau yang satu itu, ya, menteri desa itu kan. Jadi tersambung bahwa peristiwa dari menteri desa itu kemudian disambut tegas oleh Sekretaris Kabinet dan diucapkan kembali oleh Prabowo di depan sidang kabinet pertama. Kan perintah itu sebetulnya yang seringkali orang anggap ya itu bukan sekedar perintah tertulis, tetapi semacam teguran etis. Nah, teguran etis itu sebetulnya adalah puncak dari teguran peradaban. Dan itu nggak harus ditafsirkan lain. Tafsirnya adalah menterinya mesti mundur. Tetapi ini kalau kita bicara di negara-negara yang udah maju demokrasinya, yang adab politisinya itu udah diuji tuh, yang keinginan untuk memuliakan diri itu udah dia tanggalkan sehingga dia masuk di dalam satu keputusan untuk meletakkan jabatan. Kan kita mesti mulai dari situ. Jadi orang akan ingat bahwa kabinet Pak Prabowo dimulai dengan cacat etik dari seorang menteri yang kemudian ditegur secara prosedural oleh Sekretaris Kabinet. Itu kan jelas di depan publik itu bayangan apa yang mesti dilakukan oleh sang menteri. Selain mengundurkan diri, minta maaf, iya minta maaf, itu adalah soal personal, tetapi keputusan-keputusan etis seseorang itu dalam jabatan publik yang kita sering sebut nobility-nya itu, nobleness-nya itu hilang akhirnya kan. Jadi